Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu anggota jemaat Sudiang. Dalam memulai aktivitas kita di pagi yang indah ini, dalam doa pagi edisi Minggu 20 Februari 2022. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menyertai kami sepanjang malam telah kami lalui beristirahat Tuhan. Sehingga di pagi yang indah ini, Tuhan telah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Dan untuk memulai aktivitas kami, anggota jemaat Sudiang, Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu sebagai suluh dan teladan dalam melaksanakan aktivitas kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dalam anak-Mu Yesus Kristus adalah juru selamat kami yang hidup. Firman Tuhan yang kita akan baca yaitu dari Kejadian 33 ayat 1 sampai 20, dan saya bacakan satu ayat yaitu dari ayat yang keempat yang berbunyi demikian. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Topik renungan kita yaitu melihat wajah Allah, yang bila diterjemahkan dalam bahasa Toraja katakan bahwa untiro rupana puang matua. Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, melihat wajah Allah adalah kerinduan manusia yang mencintai Tuhan. Kerinduan itu pun adalah sebuah pengharapan tentang kedatangan Yesus kembali, bahwa kelak pada akhir zaman manusia dan Allah akan bertatap muka dengan muka. Yakub pernah mengungkapkan ekspresi melihat wajah Allah ketika berjumpa kembali dengan saudaranya Esau. Saat itu Yakub berada dalam kecemasan dan ketakutan oleh karena ia pernah melakukan penipuan besar kepada saudaranya Esau. Kecemasannya tergambar dalam strategi yang ia atur untuk mendapatkan pengampunan dan belas kasih dari Esau. Mengalami situasi seperti ini membuat Yakub mengungkapkan secara metaforis bahwa jumpa dengan Esau yang berbelas kasih kepadanya, serasa ia melihat wajah Allah. Demikian dalam hidup kita, bahwa sesungguhnya berjumpa dengan Tuhan dan merasakan suasana surgawi nyata dalam hidup dan perihidup yang mencerminkan kehendak Allah, yaitu saling mengasihi, saling mengampuni. Demikian firman Tuhan. Kita akan mendoakan beberapa saudara kita dalam kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah dan dirawat di rumah sakit. Pak Kumi dan keluarga yang dirawat di rumah, Pak Modi dan Ibu Modi kelompok 1 dirawat di rumah, Ibu Kristian kelompok 1 yang dirawat di rumah, Bapak Marcelinus Mingge bersama istri dirawat di rumah, Ibu Yohanis Tombilayuk dirawat di Rumah Sakit Sayang Rakyat, Petra Palembangan, anak dari Bapak Petrus Palembangan, kelompok 2 dirawat di rumah, Nyonya Yohana Tandi, kelompok 3 dirawat di Rumah Sakit Hermina, Ita Andi Lolo, anak dari Bapak Freddy Andi Lolo, dirawat di rumah, Delpi, anak dari Bapak Martin Somba, rawat di rumah, Bapak Christian Timotius, kelompok 3 dirawat di rumah, Ranti Welorundun, kelompok 4 dirawat di rumah, Alvin, anak dari keluarga Bapak Anser Puak Lembang,
kelompok 4 dirawat di rumah. Bapak Yunus bersama anak dan orang tua, kelompok 4 dirawat di rumah. Rena dan Ica, anak dari keluarga Bapak David Pulo, kelompok 4 dirawat di Salatiga. Nyonya Alprina Yuliani dan anak Gita dirawat di rumah. Bapak Wihono, kelompok 4 dirawat di rumah. Vale, anak dari keluarga Bapak Pendeta Paulus Pasamba, kelompok 4 dirawat di rumah. Marta Patanjanan, orang tua dan ibu Semi Tangalobo, kelompok 4 dirawat di rumah. Ibu mertua dari Bapak Julius Tandian dirawat di Rumah Sakit Tajudin. Ibu Agustina Pasube beserta anak dirawat di rumah. Esther Daunlangi dan anak Heni, kelompok 5 dirawat di rumah. Bapak Filipus Manase, kelompok 5 dirawat di rumah. Bapak Pris, istri dan anak-anak, kelompok 5 dirawat di rumah. Nyonya Yuliana Nantan, kelompok 6 dirawat di rumah. Nyonya Ani Tangaya dan anak-anak, kelompok 6 dirawat di rumah. Kaisaro, anak dari Bapak Salwa Meluka, kelompok 8 dirawat di rumah. Bapak Leman Lise bersama istri dan anak-anak, kelompok 7 dirawat di rumah. Sutrisno, Risna dan Mardi, anak dari keluarga Bapak Nasir Yusuf Pasau, kelompok 8 dirawat di rumah. Nyonya Osni Kiding, kelompok 8 dirawat di rumah. Nyonya Martina Tandi sekeluarga, kelompok 10 dirawat di rumah. Orang tua dari Bapak Anton Duma, kelompok 10 dirawat di rumah. John Miller, kelompok 11 dirawat di rumah. Ibu Yuli Kardi dan orang tua, kelompok 12 dirawat di rumah. Ibu Anastasia Panggeso, kelompok 12 dirawat di rumah. Alpriona Ningsi, kelompok 12 dirawat di rumah. Jen, anak dari Ibu Epiani Tangaran, kelompok 12 dirawat di Balikpapan. Ibu Desriani Paganggi, kelompok 13 di rumah. Gita, anak dari keluarga Bapak Arthur Ruruk, kelompok 13 dirawat di rumah. Dian, anak dari keluarga Bapak Lukas Wijamoko, kelompok 13 dirawat di rumah. Jiro, anak dari keluarga Bapak Ahmad Husaini, kelompok 13 dirawat di rumah. Albert Tedang, anak dari keluarga Bapak Peter Tedang, kelompok 14 dirawat di rumah. Bapak Antonio Allu, kelompok 14 dirawat di rumah. Bapak Petrus Esma Padang, kelompok 15 dirawat di Wawon Bula. Bapak Amser Tutu bersama anak-anak, kelompok 15 dirawat di rumah. Bapak Simon Payung bersama istri dan anak, kelompok 16 dirawat di rumah. Nyonya Dorcas Tapang, kelompok 16 dirawat di rumah. Nyonya Mince Martin sekeluarga dirawat di rumah. Nyonya Emilia Tibala bersama anak-anak dirawat, kelompok 17 dirawat di rumah. Mertua dari Bapak Sopian Mangape bersama anak Celsius, kelompok 17 dirawat di rumah. Ibu Albertine Brade bersama anak-anak, kelompok 17 dirawat di rumah. Dan mungkin masih ada yang belum terdaftar di Warta Jemaat, kita tetap bawa dalam doa. Dan ada juga saudara kita yang dalam kedukaan, kita topang dalam doa, yaitu pertama kakak dari Bapak Martin Timbayo, kelompok 4, jenazah sudah dimakamkan. Yang kedua, nenek dari Nyonya Rosdiana Sepang. Yang ketiga, almarhumah Ibu Maria Lomo. Saudara-saudara kita yang berulang tahun, Patria Modi, kedua Yose Nourel Masale, Alprida Tanglabi, Febriani Toding, Yete Liling Padang, Agnesia Kristiani,
Nyonya Yohana Kristina Lantang, Valentin Mangentan, Pendisen Duma, Makarios Manguling. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau telah menyertai kami sesaat yang lalu Tuhan, di mana kami membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Semoga firman kebenaran-Mu itu menjadi suluh dan teladan dalam setiap langkah kehidupan kami untuk melaksanakan aktivitas yang Tuhan berikan kepada masing-masing pribadi kami Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, juga ya Tuhan, kami datang menopang dalam doa kepada saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, baik yang tercatat di dalam warta jemaat sebagaimana yang kami sudah bacakan, maupun yang belum sempat tercatat. Tiliklah mereka ya Tuhan, sembuhkanlah mereka, agar mereka dapat bangkit dan sehat kembali untuk melaksanakan aktivitas yang Tuhan karuniakan kepada mereka pribadi lepas pribadi. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, juga ya Allah, kami datang berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam kesusahan, dalam duka cita, yang karena ditinggal oleh keluarga yang dicintai mereka dan mereka mencintai. Kiranya hiburkan saudara-saudara kami yang berduka itu Tuhan, agar suatu saat kelak mereka menyadari bahwa di samping duka cita yang mereka alami, di sana ada sukacita, karena keluarga yang meninggalkan mereka adalah sudah bersama dengan Engkau ya Bapa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, juga ya Tuhan, kami datang berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, yang Kau tambahkan usianya Tuhan, baik itu dalam ulang tahun pernikahan maupun dalam ulang tahun pertambahan usia. Tuhan berkati mereka, kuatkan mereka Tuhan, sahuti doa-doa mereka, agar mereka semakin hari semakin semangat bahwa hanya dalam Dikau Tuhan semua ada keberuntungan. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, juga Allah, di tengah-tengah jemaat kami telah dilaksanakan pembangunan tempat ibadah. Tuhan berkati semua tangan-tangan yang terlibat di dalamnya, terutama panitia dan semua kami warga jemaat Sudiang, agar dapat kami mendukung, baik mendukung secara material, mendukung secara pemikiran, mendukung agar suatu saat rumah ibadah ini dapat selesai dengan baik untuk kami tempati bersama-sama beribadah, memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Juga ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa pada hari ini adalah hari yang dikhususkan untuk menyembah Engkau ya Allah. Berkati kami, baik yang akan datang beribadah pada jam 6, jam 9, jam 4 dan jam 6 sore Tuhan. Berikan kami waktu yang baik Tuhan, untuk dapat kami bersekutu, untuk sama-sama memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, juga pada saat sekarang ini Tuhan, di mana sudah lebih 2 tahun lamanya Tuhan, kami dihantui rasa cemas dengan adanya penyakit yang sangat ditakuti seluruh dunia Tuhan, yaitu adanya Omikron yang
selama ini sudah mulai merajalela kemana-mana Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kami kesehatan yang baik Tuhan, kepada para medis yang merawat, kepada pemerintah kami, berikan kekuatan, berikan kesehatan Tuhan, agar dapat memimpin kami, dapat memerintah kami, untuk memberikan rasa aman terhadap penyebaran penyakit ini Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Sungguh banyak yang kami minta kepadamu Tuhan, tapi kami yakin dan tahu bahwa sebelum muncul di hati kami yang berdosa, Tuhan lebih tahu apa maksud dan tujuan kami. Sempurnakan doa kami yang tidak sempurna Tuhan. Kami sudah berdoa dalam anak-Mu Yesus Kristus adalah juru selamat kami yang hidup. Amin. Demikian doa pagi. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua.